Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legion of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Masih dalam seri memilih gereja Katolik. Kali ini kita akan membahas perpecahan di dalam gereja. Nah saudaraku, banyak orang menganggap bahwa tidaklah mudah untuk menentukan agama yang benar, yang dapat menuntun kepada keselamatan kekal atau kepada surga. Kita mengenal keberadaan agama yang percaya akan satu Tuhan, yaitu ada Kristen, Yahudi, dan juga Islam. Umumnya, seseorang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan akan memeluk agama Kristen. Namun, di dalam agama Kristen sendiri, ada begitu banyak denominasi, yaitu tercatat sekitar 33.000 denominasi di seluruh dunia. Maka jika seseorang memutuskan untuk menjadi Kristen, pertanyaannya adalah, ke gereja manakah saya akan bergabung? Sejarah menunjukkan bahwa sejak jemaat awal, akibat dari dosa, benih-benih perpecahan sudah ada. Santo Paulus mengingatkan jemaat di Roma dan juga Korintus untuk menghindari perpecahan. Hal ini bisa Anda baca dan dicatat di dalam Roma 16 ayat 17, 1 Korintus 1 ayat 10, 1 Korintus 11 ayat 18 sampai dengan 19, dan juga 12 ayat 25. Nah, perpecahan terjadi karena adanya ajaran-ajaran menyimpang yang kemudian mempengaruhi sejumlah orang di dalam jemaat untuk menolak ajaran para rasul dan juga penerus mereka. Di abad-abad awal sudah ada sekte-sekte tersebut seperti dekotisme, genotisme, dan manicisme. Selanjutnya, silih berganti di dalam gereja, terjadi sekte-sekte yang memisahkan diri dari kesatuan gereja dengan mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran gereja. Gereja pun kerap kali mengadakan konsili untuk meneguhkan ajaran yang benar. Kasus pemisahan dari tubuh gereja terbesar adalah di dalam gereja-gereja timur yang kemudian menamakan diri sebagai gereja ortodoks pada tahun 1054. Sebenarnya pemisahan ini sebenarnya menjadi hasil dari beberapa bid'ah dan juga skisma-skisma kecil yang terjadi sebelumnya di gereja-gereja timur sejak abad kelima. Sekitar 5 abad kemudian, Martin Luther memprotes praktek hidup gereja saat itu yang dianggapnya salah. Sejak abad pertengahan terjadi perubahan struktur masyarakat di Eropa yang sedikit banyak berpengaruh pada kehidupan gereja. Tatanan masyarakat feodal yang berubah karena golongan menengah berangsur semakin, dan negara-negara yang mendukung kepausan ingin berdiri sendiri dan tidak lagi terikat dengannya. Ada juga wabah hitam yang mengguncang Eropa pada abad ke-14 yang mengakibatkan banyak orang termasuk kaum religius yang berjiwa heroik meninggal dunia. Keadaan ini diperparah dengan fakta bahwa sejumlah tokoh pemimpin gereja tidak hidup kudus sesuai dengan tugas panggilan hidup mereka. Karena itu, sejumlah orang kudus yang hidup di abad 12 sampai dengan 14 berusaha memperbaiki keadaan gereja. Seperti Santo Fransiskus dari Assisi yang mereformasi kehidupan biara dengan kaul kemiskinan. Santa Brigida dari Swedia
membantu kaum miskin dan juga mendesak reformasi gereja. Santa Katarina dari Siena yang mendesak agar kepausan yang saat itu juga ada di Avignon, Prancis dikembalikan ke Roma. Santo Vincent Ferrer dan Bernardin dari Siena yang dengan khotbahnya menghidupkan iman Katolik kembali secara khusus di Italia. Dan juga ada Santo Ignatius dari Loyola dengan komitmennya untuk pengajaran iman, misi, dan juga ketaatan kepada para paus. Para orang kudus ini memilih untuk mereformasi gereja dari dalam. Namun di abad 16 ada seorang imam Agustinan yaitu Martin Luther yang bermaksud memberi masukan kepada gereja, tetapi bercampur juga dengan kesalahpahamannya sehingga akhirnya membuatnya memisahkan diri dari gereja Katolik. Singkatnya, Luther memprotes khotbah dari Johann Tetzel, seorang pengkhotbah Dominikan tentang praktek ajaran indulgensi. Secara objektif, khotbah Tetzel tentang indulgensi tidak sepenuhnya keliru. Sebab khotbahnya tentang indulgensi bagi orang yang masih hidup itu benar, namun tidak tepat ketika menjelaskan tentang indulgensi yang ditujukan kepada jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Sebab Tetzel membuat pantun yang berbunyi, begitu terdengar bunyi koin emas berdenting di kotak sumbangan, maka jiwa yang di dalam api penyucian terangkat ke surga. Padahal pantun ini tidak mewakili ajaran gereja Katolik. Sebab untuk memperoleh indulgensi penuh yang membawa jiwa ke dalam surga itu harus memenuhi 5 syarat. Dan hanya Tuhan saja yang mengetahui apakah hal ini dipenuhi atau tidak. Lagi pula untuk memperoleh indulgensi, gereja mengajarkan orang harus bertobat dulu dan juga menerima sakramen tobat. Jadi tidak semudah itu seperti yang dikatakan di dalam pantun itu. Namun kemudian Luther menjadikan hal ini sebagai salah satu alasan baginya untuk memprotes ajaran gereja Katolik yang menentang pemahaman bahwa hanya iman sajalah yang menyelamatkan. Protes Luther kemudian diikuti oleh banyak perpecahan yang disebabkan oleh ajaran-ajaran yang semakin berbeda, sehingga terbentuklah banyak denominasi gereja-gereja non-Katolik. Beberapa kelompok jemaat yang timbul sejak abad ke-15. Perpecahan ini terus bertambah sampai saat ini walaupun sesungguhnya perpecahan bertentangan dengan kehendak Yesus. Di malam sebelum sengsaranya, Yesus berdoa untuk semua orang yang percaya kepadanya agar bersatu seperti Ia bersatu dengan Bapa, agar dunia ini percaya kepadanya. Saudaraku, tentulah perpecahan gereja yang mengakibatkan timbulnya begitu banyak ajaran yang tidak jarang bertentangan satu dengan yang lain, antara ajaran satu gereja dengan gereja yang lain, dapat menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ingin mengenal Kristus. Karena itu, umat beriman Kristiani perlu berdoa dan mengusahakan kesatuan untuk mewujudkan gereja yang satu, sesuai dengan kehendak Kristus. Demikian saudaraku apa yang bisa saya sampaikan mengenai perpecahan di dalam gereja. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda dan terus menguatkan iman Anda bahwa gereja Katolik adalah gereja yang benar, walaupun ada kesalahan di masa lalu. Akhir kata, saudaraku, bila Anda merasa channel ini memberkati Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus berkembang dan juga bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.